Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Misa Rumaisa Faza, di podcast yang bertemakan laptop dengan judul Mengenal Jurusan TLM di Era Digital. Sebelumnya, ini adalah lanjutan dari podcast sebelumnya, yang part 1 ini part 2-nya ya guys. Nah, masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Ahmadi, SKM Mars, selaku narasumber pada podcast kali ini. Bapak gimana Pak? Masih semangat ya Pak? Masih semangat untuk teman-teman TLM, masih semangat. Saya berharap muncul generasi-generasi yang hebat, yang luar biasa. Amin, ya, untuk ya Rabbal. bisa mensupport sistem kesehatan yang ada di Indonesia ini dengan TLM yang punya integritas, punya semangat tinggi ya. Amin. Ya, insya Allah. Makanya harus belajar sungguh-sungguh ya. Berdoanya juga sungguh-sungguh insya Allah. Ya, luar biasa ya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya ya Pak. Ya. Oke. Di era digital ini, teknologi kesehatan itu sangatlah canggih. Namun mengapa sih masih banyak rumah sakit, puskesmas, terus klinik yang masih menggunakan pemeriksaan manual tanpa alat? Oke. Bapak Baik. gimana? Terima kasih Mbak Michelle ya. Jadi kalau dilihat dari ilmu manajemen ya, ilmu strategi mungkin ya, ini ada kaitannya juga ya. Karena apa? Karena untuk menempatkan satu alat yang canggih di satu daerah, tentunya banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan ya. Misalkan apakah utilitasnya dengan alat situ di daerah tersebut itu cukup baik atau kurang ya. Kemudian bagaimana dengan SDM-nya, apakah sudah siap, termasuk juga bagaimana dengan support logistiknya ya. Jadi banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk menempatkan alat yang canggih di satu daerah ya. Sayang kalau kita tempatkan satu alat yang canggih tapi utilisasinya masih kecil ya, maka itu akan membebani beban biaya dari operasional di rumah sakit tersebut ya. Dan ini sebetulnya dengan kondisi yang kayak gini ini juga menjadi berkah juga untuk TLM ya, artinya ya kemungkinan kebutuhan untuk tenaga TLM-nya juga dibutuhkan lebih gitu, lebih banyak. Kemudian samping itu juga terkait dengan kebijakan atau program dari pemerintah juga berkaitan. Kalau sebagai gambaran ya, untuk lab-lab yang swasta ya, itu sebagian besar kan mereka adanya itu di kota-kota besar ya, atau mungkin kota-kota yang agak di kabupaten atau apa gitu. Tapi jarang kita temukan ada lab besar ya, kayak yang ada di tingkat kecamatan atau tingkat desa gitu ya. Jadi ya kalau situ ya nanti ya rugi ya jadinya karena utilitasnya tadi yang. Kemudian kepentingan untuk menegakkan diagnosa terkait dengan pola penyakit di satu daerah juga berpengaruh juga ya. Jadi sehingga makanya pemerintah itu bikin program, ada rumah sakit Pratama, ada rumah sakit Madya, ada rumah sakit Utama. Itu sebetulnya kan berjenjang gitu ya, dari yang mulai lab yang sederhana, kalau misalkan butuh lab pemeriksaan yang agak canggih itu baru dirujuk ke di atasnya, di rumah sakit yang lebih besar ya Pak. Ya, jadi ya itu tadi ya, kenapa kok enggak semuanya harus pakai alat canggih ya, tetap harus ada manual. Makanya teman-teman sekalian ya, kalau di pembelajaran di matkul kita ya, kita masih mempelajari misalkan untuk memeriksa HP itu dengan sahli misalkan ya, dengan cara manual, itu kita butuhkan agar supaya apa? Agar supaya suatu saat ya, barangkali kita ditempatkan di daerah yang terpencil ya, atau daerah yang pelosok ya, yang belum ada alat yang canggihnya, maka kita bisa manfaatkan ilmu kita itu sebagai contoh kecil aja ya. Kemudian misalkan mau hitung
hitung leukosit misalkan ya. Kalau di kota-kota yang sudah besar dengan menggunakan alat yang canggih ya udah tinggal masukin sampelnya, keluar hasilnya gitu kan. Legonya sekian, HB-nya sekian, ya sekian ya. Tapi kalau di agak terpencil atau pelosok ya kita harus menghitung ya. Makanya kita belajar bagaimana sih kita menggunakan alat hitung ya. Improve bomber ya. Ini harus kotak ini harus berapa dihitung. Nah itu ya tujuannya agar supaya kita tidak berhenti memberikan pelayanan kalau nggak ada ilmu-ilmu secara manual ya. Harus dasar-dasar ilmu yang harus kita ketahui, harus kita pelajari ya. Jadi jangan menyepelekan ya yang sifatnya masih manual pada saat kita menuntut ilmu di bangku kuliah ya. Jadi harus sungguh-sungguh semuanya ya. Saya kira itu ya. Jadi walaupun sekarang itu udah era digital, udah serba canggih, kita tetap harus punya ilmu manual ya Pak. Dasar-dasarnya itu ya, dasar-dasar awalnya itu harus ya. Sampai hitung jenisnya juga harus. Tapi hitung jenis juga masih dibutuhkan ya, walaupun kita menggunakan alat yang canggih ya. Masih terbutuhkan ya. Misalkan untuk konfirmasi benar nggak sih ini trombositnya gitu misalkan ya, karena alat kan juga punya keterbatasan ya. Begitu membaca ada flag, ada giant trombosit nggak kebaca sama alatnya ya, hasilnya rendah misalkan. Bisa juga dilihat dari grafiknya atau histogramnya, itu bisa dilihat dari situ. Oh ini ada yang nggak bener lah. Supaya untuk memastikan maka dilakukan konfirmasi tes ya. Dihitung lagi atau bikin hapusan darah tepi untuk melihat jumlah trombosit. Nah, seperti kayak gitu. Jadi hal-hal dasar itu mesti teman-teman harus bisa pahami nantinya ya. Makanya nanti kalau sudah bekerja jangan terjebak dengan rutinitas ya. Jadi tetap harus belajar, mengupdate ilmunya ya, membaca lagi ilmu yang sudah pernah didapatkan ya. Dan itu semua insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya insya Allah. Amin. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja sih Pak syarat-syarat menjadi TLM yang profesional? Syarat-syarat jadi TLM ATLM yang profesional ya. Jadi untuk menjadi profesional ya tentunya harus ada kesungguh-sungguhan ya dalam kita belajar atau dalam kita bekerja ya. Dalam kita bekerja ya, jangan sampai kita terjebak tadi dengan rutinitas ya. Tetap update ilmunya, tetap belajar ya. Syukur-syukur di tempat kerja ada diklat ya, ada semacam group discussion ya, kecil-kecil. Misalkan ada hasil yang agak aneh ya, itu bisa dibahas bareng-bareng ya, mungkin dengan dokter penanggung jawabnya ya. Nah dari situ kita banyak belajar ya, untuk supaya nantinya kalau terjadi hal lagi seperti itu bisa kita atasi dengan baik, dan itu akan membuat kita akan jadi terlatih. Dan kalau kita menemukan hal itu sudah ada secara otomatis ada respon, ada semacam ingat gitu ya. Oh ini nggak bener nih hasilnya ini. Oh ini nah seperti itu nanti ya. Jadi harus sungguh-sungguh ya. Kemudian harus mau belajar, jangan terjebak dengan rutinitas ya. Update selalu ilmunya ya, supaya menjadi orang yang profesional. Kemudian jangan lupa jujur, integritas. Jujur itu sangat penting ya. Sekali kita nggak jujur ya sudah habis ya, apalagi amanah yang dibebankan kepada kita dibutuhkan kejujuran ya. Jadi kalau misalkan ada spesimen yang nggak memenuhi syarat ya harus kita sampaikan ya. Jangan terus kita coba diperiksa kemudian kita anusikan sendiri ya nggak benar nantinya ya, itu akan merugikan orang lain ya. Harus jujur. Betul. Bukan pas saat bekerja aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kejujuran itu sangat dibutuhkan. Yang harus jujur ya. Jujur, belajar jujur susah ya.
Ya insya Allah mudah-mudahan kalau demikian teman-teman nanti akan menjadi tenaga TLM ATLM yang profesional dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu intinya harus jadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik orang itu kan orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, tapi tidak hanya kita berharap materi enggak ya. Ya, kalau materi itu insya Allah ikut ya. Ibaratnya apa teman-teman? Ibaratnya kalau kita nanam padi maka insya Allah suket ya suket rumput ya. Kalau kita nanam padi rumput mesti akan tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput padi nggak bakalan tumbuh ya. Ya artinya itu ya. Jadi kalau kita niatnya lurus ya, ingin bermanfaat orang lain maka insya Allah materi itu akan kita dapatkan juga, jangan khawatir ya. Dan rezeki itu juga nggak bakalan nyasar ya, nggak usah khawatir ya, mesti sudah ada makomnya masing-masing. Yang penting sekarang kita berproses ya, kita berusaha belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh ya, dan insya Allah teman-teman nanti akan jadi ATLM yang profesional, tidak hanya di laboratorium aja tapi di tempat-tempat lain pun bisa nantinya. Jadi pengusaha alat kesehatan laboratorium yang profesional juga bisa ya. Banyak teman-teman Bapak ini yang jadi orang-orang yang profesional yang berhasil ya, tidak hanya di laboratorium aja ya, tempat lain juga iya ya. Luar biasa banget ya Pak, emang harus jujur dalam setiap pekerjaan. Ya betul. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapa persen sih Pak penerimaan D4LM khususnya yang biasanya bisa bekerja di rumah sakit? Berapa persen ya? Perkiraannya gitu. Jadi gini aja, saya nggak bisa ngasih persentasenya ya, tapi sebagai gambaran ya, kalau kita lihat teman-teman kita yang belajar di TLM gitu ya, sebagian besar mesti posisinya ada di wanita ya. Kadang-kadang laki-lakinya itu cuma 10% ya. Ya misalkan 50 paling ada 5 atau sampai 10 orang, yang lainnya banyak yang perempuan. Artinya apa? Artinya ya pergerakan ya, pergerakan pekerja di TLM ya, atau ya di TLM lah, itu biasanya lebih cepat. Artinya gini ya, kalau itu pekerja wanita, ini pengalaman saya waktu di rumah sakit ya, itu kadang-kadang sudah waktu masuk masih bujang ya, begitu di tengah jalan ada yang nikah, harus ikut suaminya, akhirnya harus keluar ya. Artinya apa? Artinya kan mesti harus butuh orang baru lagi di situ ya. Jadi kebutuhan untuk itu selalu mengikuti ya. Jadi jangan khawatir ya, nggak bisa bekerja itu nggak usah khawatir ya. Tetap insya Allah sih itu bisa kita lalui dengan baik. Cuma ada syaratnya teman-teman sekalian ya, supaya kita bisa bisa mendapatkan apa yang kita harapkan ya. Satu ya, ini mungkin bukan cara teoritis ya. Satu, jangan sampai nyakiti hati orang tua ya. Jangan sampai menyakiti hati orang tua, terutama ibu ya, supaya hidup kita itu nggak susah ya. Kemudian yang kedua, senang bersedekah ya, berbagi ya. Ya, jadi itu insya Allah sih ya, ya secara nggak masuk teori sebetulnya, tapi insya Allah itu akan buka pintu keberkahan untuk hidup kita. Artinya nggak usah khawatir nggak bekerja ya. Jadi kalau dihitung dengan persentase berapa persentase yang bekerja nggak bisa, susah. Saya nggak punya datanya, tapi teman-teman harus punya keyakinan seperti itu ya. Jadi yakinlah mesti akan bekerja ya, apapun itu ya. Jadi nggak harus jadi analis, jadi ATLM ya, nggak harus jadi ATLM ya.
masuk ke sektor yang lainnya juga bisa. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian ya, yang laki-laki terutama atau yang punya kesempatan untuk bisa lanjutkan kuliahnya, ngambil S2-nya TLM ya, ngambil S2-nya TLM ya. Ya, karena apa? Karena ya sekarang aja terus terang di staf pengajar itu yang background-nya TLM yang S2 ya belum ada ya, belum ada. Kayak Bapak sendiri aja S2-nya bukan TLM ya, manajemen rumah sakit ya. Cuma memang didukung dengan pengalaman yang lama ya, hampir 15 tahun 20 tahun kerja di laboratorium ya. Jadi peluang juga teman-teman sekalian ya. Jadi kalau punya kesempatan ya, punya kemauan ya, lanjutkan kuliahnya untuk ngambil TLM ya. Dan yakin orang yang berilmu itu mesti akan ditempatkan tempat yang mulia ya. Dan semua tidak mudah ya, tapi insya Allah kalau itu satu hal yang baik ya, apalagi cari ilmu, maka alam semesta ini mesti akan mensupport kita, mesti akan membantu kita untuk bisa terwujud ya apa yang menjadi harapan kita ya. Jadi teman-teman gak usah kecil hati ya, berapa persen sih yang masuk bekerja setelah lulus? Enggak, Bapak juga dulu enggak ada pikiran ini ya, tapi alhamdulillah teman-teman juga bekerja semua ya. Dan mungkin dilihat dari kakak kelas yang ada sekarang, itu bisa jadi gambaran juga ya, hampir kakak kelasmu itu kayaknya sih hampir 80-50% juga udah bekerja kayaknya ya. Iya, betul. Apalagi kemarin pas pandemi ya, masih kuliah aja suruh jadi freelance kalau nggak salah kemarin ya. Iya. Udah ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman sekalian ya, berapa persen sih? Nggak usah dipikirin. Kalau itu dipikirin nanti malah setan yang masuk nanti ya, membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi ragu-ragu, membuat kita jadi takut, gelisah ya. Jangan punya pandangan yang kayak gitu, karena kalau kita punya prasangka kayak gitu ya, itu nanti yang akan terwujud gitu loh ya. Kan janji yang Maha Kuasa kan gitu ya. Ya prasangkamu ya apa yang kamu dapatkan ya sesuai dengan prasangkamu gitu loh ya. Jadi berpikiran positif ya, selalu berhusnudon ya. Yang penting prosesnya ini jalanin gitu loh. Prosesnya harus jalanin sungguh-sungguh ya. Belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh ya, itu yang harus kita jalankan ya. Insya Allah apa yang kamu harapkan nanti akan terwujud, yakin insya Allah ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman sekalian ya. Persentase itu malah menjebak kita, nanti jadi pesimis ya. Waduh, kok cuma sedikit, nggak dapat bagian. Enggak ya kan, ada masanya kan, nggak semua orang terus hidup terus kan, ada batasan usianya ya, harus pensiun ya, kemudian harus nikah, keluarga, kemudian ada juga yang ya macam-macam ya, itu bisa membuka peluang untuk bisa kita bekerja. Kemudian dengan yang ada sekarang ya, kayak misalkan dulunya puskesmas ya nggak ada pemeriksaan kimianya, sekarang sudah ada, itu kan butuh ATLM juga ya. Ya kemudian puskesmas jadi rumah sakit tipe D ya, ada ATLM-nya juga. Itu sebenarnya masih peluang untuk bekerja itu masih luas ya, masih luas. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, jangan terjebak dengan itu tadi ya, yang pikiran yang sempit, yang pesimis ya. Berapa persen sih kebahagiaan enggak saya nanti gitu ya. Enggak gitu ya. Yakin ya teman-teman sekalian ya. Yakin, positive thinking aja, semangat ya. Yang penting prosesnya harus dijalanin ya. Jangan jangan setengah-setengah ya. Belajar yang sungguh-sungguh ya. Insyaallah lah nanti mesti akan kebuka jalan untuk teman-teman semuanya. Ya. Oke, kira-kira itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat menginspirasi ya untuk kita dan teman-teman semuanya. Nah,
tadi kan kata Bapak akan lebih bagus jika kita mengambil S2 jurusan TLM ya Pak. Nah, tapi selain itu, ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, menurut Bapak jurusan apa aja sih yang masih berkaitan dengan ATLM? Jurusan apa aja? Iya, masih berkaitan. Iya, jadi banyak ya sebetulnya ya kalau kita melihat mata kuliah yang diberikan kepada kita di S1 itu kan banyak macamnya ya. Ada virologi, ada parasitologi, ada mikrobiologi, ya. Itu semua masih terbuka peluang yang besar sekali ya. Apalagi kalau teman-teman setelah lulus kemudian ada kesempatan untuk bekerja ya, kemudian bekerja sambil ngambil S2-nya, wah itu luar biasa sekali itu ya, idealnya sekali gitu ya. Karena apa, terus terang aja teman-teman, kalau kita sudah bekerja itu beda ininya ya. Kalau kita menangkap teori yang diberikan oleh dosen ya, itu akan tergambar langsung gitu ya. Kita punya pengalaman sendiri ya yang akan bisa menguatkan atau bisa memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh pengajar atau dosen ya. Jadi kalau tadi apa yang masih peluang ya, semuanya masih berpeluang ya untuk ngambil S2-nya ya di ATLM-nya. Saya belum tahu nih jurusan apa aja, biasanya lebih mengkerucut ya, kalau sudah S2 itu lebih mengkerucut ya. Ya, misalkan ngambil virologinya ya, terus ngambil DNA-nya apa itu ya, DNA ya. Ya, kemudian atau ngambil mikrobiologinya ya, biokimianya mungkin ya, imunologinya ya. Itu insya Allah sih masih, semakin kita spesialisasi dalam keilmuan, maka insya Allah semakin kita akan dibutuhkan ya. Jadi harapan Bapak sih teman-teman sini ada yang terus ya melanjutkan kuliahnya sampai S2 sampai S3 ya. Teman saya sendiri ada wanita ya, sekarang sudah doktor ya. Jadi backgroundnya D3 analis tapi sudah jadi peneliti ya, jadi doktor ya. Yang penting semangat ya, kemauan harus ya, jangan kecil hati ya. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Katanya D4 TLM itu emang jarang dibutuhin di rumah sakit ya Pak, hanya sebagian saja. Tetapi lebih banyak D3 yang dibutuhin di rumah sakit. Apakah benar Pak begitu? Kayaknya sih kalau melihat kebijakan dari pemerintah ya, artinya di bidang kesehatan ya, sekarang didorong untuk ATLM ini harusnya sudah D4 semua ya. Ya, makanya ada program melanjutkan kuliah yang teman-teman yang analis ya, yang sekolah analis itu harus kuliah lagi. Makanya banyak kelas-kelas reguler ya yang dari analis mengambil jadi D4. Kayaknya sih sepertinya nantinya itu menuju harusnya D4 semua, nggak ada lagi yang D3 yang analis, itu nggak ada ya. Termasuk di keperawatan juga demikian, nanti targetnya itu ya nggak ada lagi D3 tapi langsung D4 atau S1-nya ya. Jadi ya itu tadi ya, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir ya. Mesti kalian harus lebih unggul ya dari yang D3 ya, untuk dari sisi keilmuannya ya. Saya kira demikian Mbak misalnya. Iya, jadi justru D4 itu malah yang lebih dibutuhkan ya sekarang ya Pak. Iya, insya Allah kedepannya itu akan dicari ya, lebih cari nantinya D4-nya. Sayang banget Pak, karena pertanyaan karena pertanyaannya udah habis nih Pak. Pertanyaannya udah habis. Oke, sebelum saya tutup, izin saya untuk bacain pertanyaan terbaik dari teman-teman ya Pak. Pertanyaannya itu, pertanyaan terbaiknya, apa peran TLM dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis digital dan
telemedicine. Pertanyaannya dari username @mrsywul. Oke, selamat ya untuk username tersebut karena udah menang pertanyaan terbaik. Selamat. Oke, alhamdulillah pada podcast kita dalam sesi ke-1 ini udah selesai. Terima kasih banyak ya Pak karena udah datang dan menyempatkan waktunya. Terima kasih udah berbagi ilmu juga buat teman-teman yang lagi mendengarkan khususnya ya, yang lagi nonton. Dan makasih juga buat teman-teman dan Mintal yang udah bergabung dalam podcast Lab Talk ini. Oke, baik kita akhiri podcast pertama ini dan jangan sampai ketinggalan ya dalam podcast kita yang kedua. Oke, podcast selanjutnya. Oke. Baik, saya akhiri. Saya Misa Rumaisa Faza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.